setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Uma sampaikan tentang Lailatul Qadar, karena Jumat depan kita sudah libur, karena teman-teman sudah pulang kampung, izinkan Uma cerita sedikit tentang keadaan Ramadan di Mesir ini. Di Mesir ini, Masya Allah, adalah surga bagi para penuntut ilmu agama dan surga bagi para penghafal Quran. Bagi para penuntut ilmu agama, mencari guru itu mudah di mana-mana. Ada talaki-talaki di masjid-masjid atau di rumah-rumah gitu ya, yang diisi oleh guru-guru yang luar biasa. Untuk para pencinta Quran, di setiap Ramadan, Masya Allah, bacaan-bacaan yang dibacakan dengan bacaan yang sangat fasih, dengan berbagai macam kiroat, dan menyebabkan kita jadi bisa murojaah jadinya ya, bersama dengan para masyayikh dengan kiroat yang berbeda-beda. Itu juga ke apa ya, ke istimewaan, kebahagiaan bagi para penghafal Quran yang udah belajar berbagai macam kiroat, karena cara bacanya jadi macam-macam kan imam-imam kita. eh di Mesir ini kita punya kebiasaan namanya tarling ya, tarawih keliling. Apa itu maksudnya? Karena tidak semua masjid perempuan-perempuan diizinkan untuk sholat, masjid-masjid kecil nggak bisa perempuan sholat, akhirnya hanya masjid-masjid besar. Sebagian perempuan sholatnya di rumah, memang tarawih di rumah. Kemudian sebagian besar mereka juga, sebagian lainnya adalah tarawih keliling ke masjid-masjid besar, masjid-masjid yang bersejarah. Kita tahu Mesir ini adalah bumi para nabi ya. Kemudian bumi yang menyimpan banyak sekali sejarah. Jadi sekaligus kemarin Uma semalam pergi ke salah satu masjid, dan banyak anak-anak juga yang ketika mereka sholat tarawih, kemudian mereka menjelaskan bangunan ini sudah umurnya ribuan tahun dengan sejarah Islam dan sebagainya. Itu update sedikit tentang Mesir. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Lailatul Qadar. Langsung saja teman-teman semua, Lailatul Qadar itu kalau kita lihat ada dalam surah Al-Qadar tentu saja, surah ke-97 ayat 1 sampai 5 yang sudah teman-teman hafal semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Allah kami, kata Allah, sesungguhnya kami, atau sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk membawa segala macam urusan. Ya, mereka turun ya pada saat itu ke langit dunia. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Lailatul Qadar ini kita sudah bahas setiap tahun. Namun kadang-kadang kita lupa, jadi kita review sedikit tentang Lailatul Qadar. Kenapa disebut sebagai Lailatul Qadar, malam Qadar? Kenapa? Mungkin ada yang tahu, teman-teman semua, ya. Allah mengqadar. Apa itu maksudnya? Allah menentukan rizki, ajal, seluruh kejadian alam, menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati, siapa yang selamat, siapa yang celaka, siapa yang bahagia, siapa yang sengsara, siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang mulia, siapa yang terhina. Allah mentakdirkannya, ya. Kemudian Allah mengkabarkannya kepada malaikat, lalu malaikat melaksanakannya. Jadi kenapa disebut qadar? Karena di hari itu Allah menentukan rizki dan ajal, atau di malam itu Allah menentukan rizki, ajal, seluruh kejadian alam dan sebagainya, dan Allah mengabarkan kepada para malaikat dan malaikat melaksanakannya. Siapa yang ibadahnya di waktu itu diterima, di malam hari itu diterima, maka kita beribadah seperti 1.000 tahun, atau setara dengan, kan disebut 1.000 bulan ya, 1.000 tahun atau setara dengan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Siapa orang yang umurnya 83 tahun 4 bulan? Jarang ya teman-teman semua, nggak banyak orang yang bisa mencapai umurnya selama itu. Jadi siapa yang pada malam hari itu bisa untuk beribadah di dalamnya, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan malam yang malam itu Allah takdirkan banyak hal, maka dia seperti beribadah 1.000 tahun atau setara dengan 83 tahun 4 bulan. Rasulullah SAW ingatkan juga dalam sebuah hadis, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam atau yang sholat di
Lailatul Qadar, yang sholat di Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi menghidupkan malam tersebut dengan berbagai macam ibadah demi ibadah. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan terjadi Lailatul Qadar? Jadi kita tahu ya tadi disebut sebagai Lailatul Qadar karena Allah mengqadar, Allah menakarkan di malam itu tentang berbagai macam takdir manusia. Allah sampaikan pada malaikat dan malaikat melaksanakannya. Makanya kita banyak berdoa di malam itu agar ketika Allah mentakdirkan banyak hal, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita dengan hal-hal yang em, baik ya insya Allah. Semua hal baik sih ya, tapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jabah di malam itu. Pertanyaannya, kapan terjadi malam? Atau kapan terjadi Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam Qadar ya. Kapan terjadinya? Dalam sebuah hadis atau hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Ya, atau dalam surat Muslim dikatakan carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika engkau letih, ditimpa keletihan, maka janganlah dikalahkan pada 7 malam. Akhirnya 7 malam terakhirnya jangan lepas. Jangan lepas dalam beribadah. Dalam hadis yang lain, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Kita nggak tahu apakah malam ke-21, malam 23, 25, 27, kita nggak tahu. Dan hati-hati teman-teman semua. Di Indonesia malam 27. Mungkin di Amerika malam ke-28 atau malam keberapa kita nggak tahu. Jadi yang ganjil itu kita nggak tahu karena berbagai macam negara beda-beda kan. Malam ganjilnya beda-beda. Jadi artinya 10 hari terakhir itu standby untuk memberikan amalan yang terbaik. Bukan yang semangat di awal, kemudian di 10 malam terakhirnya udah lemah, udah kendor. Justru di 10 malam terakhirnya itu yang memaksimalkan. Orang Mesir ini malam nggak tidur mereka. Habis subuh baru mereka tidur. Tidur sejam, terus berangkat kerja, berangkat kuliah. Nanti siangnya baru tidur sampai sore gitu. Atau sampai maghrib gitu ya. Jadi malamnya mereka menghidupkan malam. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi kalau teman-teman mendapatkan malam ini, teman-teman cek oh, tanda-tandanya nih. Jangan-jangan Lailatul Qadar nih. Pertama, tanda Lailatul Qadar itu udara dan angin sekitar terasa tenang. Jadi kok teman-teman ngerasa kok tenang banget ya malam ini, udaranya juga adem, tenang keadaannya. Nah, itu adalah tanda Lailatul Qadar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, malam yang tidak panas, tapi tidak juga begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan, nggak terlalu terik banget gitu. Kedua, ciri dari Lailatul Qadar, malam itu adalah Lailatul Qadar, malaikat menurunkan ketenangan. Kan malaikat turun ya, kan pada malam hari itu malaikatnya turun gitu. Jadi ketika malaikat turun, malaikat menurunkan ketenangan. Jadi manusia pun merasakan tenang. Malam itu manusia merasakan kelezatan beribadah. Kok rasanya beda ya sama malam-malam yang lain. Kelezatan beribadah itu maksudnya apa? Nagih. Lagi nerawih tarawih gitu kan, kok nagih ya pengen sholat lagi baca Quran kok nagih terus pengen baca lagi doa kok khusyuk nikmat gitu. Namanya lezat. Kalau lezat kan kita mau lagi, mau terus sama. Kalau kita mengatakan kelezatan dalam beribadah, artinya kita lezat, kita menikmati malam, kita menikmati ibadah itu. Kita mau berlama-lama karena lezat seperti itu. Yang kita nggak dapetin atau kita nggak rasakan di hari-hari lain. Jadi ciri-ciri Lailatul Qadar yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan karena mereka turun, sehingga manusia juga merasakan ketenangan dan lezatnya beribadah dalam hari itu. Baca Quran itu lezat, malam-malam itu lezat. Malam itu rasanya pengen doa dan berdoa dengan Allah aja. Wah, itu kalau udah menemukan malam seperti itu yang kita rasa beda dengan malam-malam sebelumnya, mudah-mudahan itu teman-teman dapat Lailatul Qadar. Ketiga, ciri Lailatul Qadar itu manusia dapat melihat malam itu dalam mimpinya. Jadi ada sebagian orang yang Allah kasih mimpi bahwa itu Lailatul Qadar gitu. Jadi beberapa orang melihat dalam mimpinya bahwa itu Lailatul Qadar. Keempat, bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar? Matahari pada pagi hari dalam keadaan jernih. Terbitnya itu dalam keadaan yang tidak sinar terik, bahkan tidak ada sinar gitu. Adem gitu. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, subuh hari dari Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar. Seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Jadi paginya itu adem, nggak terik, nggak terang benderang gitu, adem aja, nggak terlalu bersinar sekali gitu. Nah itu yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Uma ingat sekali dalam perjalanan hidup Uma kayaknya pernah notice satu kali ya, Uma waktu itu pernah mabit
iktikaf di masjid, malam hari itu kok kayaknya tenang gitu. Ibadah tuh pas ngeliat ke langit kok kayaknya tenang gitu. Padahal orangnya rame lagi iktikaf, cuma kok kayaknya tenang, perasaannya tenang. Malam itu ibadah terus. Pagi-pagi kita mau pulangnya sama-sama teman-teman sekolah pada saat itu. Matahari juga adem gitu, nggak terik. Kita pulang jam 7 pagi kan, terik, nggak terik. Kayaknya malam Lailatul Qadar deh ini semalam kita. Jadi kadang-kadang kita bisa ngerasain ya teman-teman semua. Baik, nah setelah kita tahu kenapa disebut Lailatul Qadar, setelah kita tahu apa keutamaannya, yaitu lebih baik daripada 1.000 bulan, seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan, setelah kita tahu tentang tanda-tandanya atau ciri-cirinya, setelah kita tahu kapan itu Lailatul Qadar ya, bisa 10 malam terakhir, kemudian dikatakan kalau nggak bisa benar-benar sibuk atau letih ya jangan tinggalkan 7 malam terakhir gitu. Malam kedua, tiga, dan seterusnya maksudnya. Sekarang kita bahas mengenai keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar. Yang sudah teman-teman tahu, kita review, kita ulang kembali. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara utuh, secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia ya. Jadi dari Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah berangsur-angsur sesuai dengan kejadian demi kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Nah, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran yang pertama. Kedua, ya, ini udah menunjukkan keistimewaan Lailatul Qadar karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1.000 bulan. Tadi ada kalimat Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 3. Salat dan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1.000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Semua amalan itu lebih baik dari 1.000 bulan, dari 1.083 tahun 4 bulan ya. Ya. Yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ya, gitu. Ketiga, keutamaan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Surat Ad-Dukhan ayat 3 tadi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Kalau malam yang penuh dengan keberkahan, otomatis pasti di dalamnya kalau kita minta sama Allah banyak hal, termasuk doa-doa kita dijabah. Karena Allah sedang menurunkan keberkahannya, kebaikannya, kasih sayangnya, rahmatnya di Lailatul Qadar tersebut. Keempat, apa keistimewaan Lailatul Qadar? Itu bumi itu penuh sesak ya teman-teman semua ya. Malaikat dan juga arwah yaitu malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar itu adalah malam itu para malaikat-malaikat turun. Menurut surah Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril banyak sekali. Kalau kita bisa lihat penuh sesak itu malaikat-malaikat itu. Ya, banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya keberkahan pada malam hari itu. Ingat teman-teman semua, turunnya malaikat menunjukkan turunnya berkah dan turunnya rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika kita baca Quran. Ya kan, kalau kita baca Quran, kita menuntut ilmu kan malaikat turun tuh. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu gitu. Malaikat turun di rumah-rumah orang-orang yang baca Quran. Malaikat turun mengitari orang-orang yang ada di majelis zikir. Cuman kita nggak bisa lihat aja. Malaikat apa dikatakan lihat tafsir ya dan tafsir itu dijelaskan itu bagaimana turun sebagaimana kan tadi kita baca ya soal Qadar ayat 4 tanazzalul malaikatu waruhu fiha pada malam itu malaikat-malaikat itu turun dan malaikat Jibril. Nah di tafsir dijelaskan sebagaimana malaikat turun ketika kita baca Quran, ketika kita berada dalam majelis ilmu, malaikat tuh turun dan mengitari kita, meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu, bagi para orang-orang yang baca Quran. Karena malaikat sangat mengagungkan para penuntut ilmu. Sama juga ketika Lailatul Qadar. Itu penuh sesak, nggak kelihatan lagi jaraknya. Kalau kita bisa lihat tuh nggak ada jaraknya saking malaikat luar biasa terlalu banyak turun pada hari itu. Jadi malaikat turun menandakan turunnya rahmat, turunnya keberkahan, turunnya ketenangan. Andai kan kita bisa lihat, hanya saja kita nggak bisa lihat perkara-perkara yang gaib ya teman-teman semua. Jadi kadang-kadang kita lalai.
Kalau kita lihat mungkin kita terkesima dan betul-betul sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Kelima, keutamaan Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar itu disifati dengan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Qadar ayat 5. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Malam tersebut penuh dengan kesejahteraan itu maksudnya apa? Malam tersebut penuh dengan keselamatan. Pada saat itu syaitan tidak bisa berbuat apa-apa di malam tersebut. Eh, nggak bisa mengganggu, ya itu dikatakan dijelaskan dalam tafsir seperti itu ya, di mana pada saat itu para syaitan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat jelek, tidak bisa ganggu orang lain ya, jadi malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai fajar. Yang keenam, keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang dicatatnya takdir tahunan. Tadi ingat di awal Umar katakan bahwa disebut Lailatul Qadar karena Allah mengqadar ya, Allah menentukan eh, takdir kita. Kemudian teman-teman bilang, maksudnya apa? Bukankah Allah sudah mentakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Jadi Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Takdir tahunan. Dijelaskan dalam surat Dukhan ayat 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Kalau kita lihat Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ya teman-teman semua, Lailatul Qadar itu akan dirinci nanti di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Catat juga ajal dan rezekinya. Juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Jadi catatan takdir tahunan itu tentunya didahului dengan ilmu dan penulisan Allah. Artinya kalau teman-teman bingung, Lailatul Qadar itu dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Jadi penulisan takdir itu ada 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan sebelum ada kita, dan ketika takdir tahunan. Ya, takdir tahunan itu dicatat takdir tahunan itu pada saat Lailatul Qadar. Ketujuh, keutamaan Lailatul Qadar apa? Dosa setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum terbaik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam kita berusaha bertobat kepada Allah dengan salat-salat malam kita, teman-teman semua. Tapi ternyata di malam itu lebih utama lagi. Dalam hadis surat Bukhari dikatakan man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, disebutkan secara khusus. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis surat Bukhari. Nah, setelah kita tahu keutamaannya, sekarang kita mau bahas amalan-amalannya. Apa yang kita bisa lakukan di Lailatul Qadar? Semangat ibadah di 10 hari terakhir dengan menghidupkan malam-malam yang ada.